Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari. Saya mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Yasika Majalengka. Di sini saya akan memaparkan mengenai supervisi pendidikan. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari supervisi pendidikan. Secara istilah, supervisi pendidikan merupakan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar mengajar pada khususnya. Nah, jadi maksud dari supervisi pendidikan itu adalah pembinaan atau bimbingan atau tuntutan terkait dengan situasi pendidikan pada umumnya dan pada khususnya yaitu pada sistem pembelajaran. Selanjutnya ada yang disebut dengan tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum dari supervisi pendidikan adalah membantu guru untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik. Yang kedua itu ada tujuan khusus supervisi pendidikan. Tujuan khususnya meliputi 1. Membantu guru agar dapat mengerti tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswanya serta masalah yang dihadapinya. Nah, dengan kata lain, dengan adanya supervisi ini, guru lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara yang demokratis. Yang keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru serta memanfaatkan dan mengembangkan kemampuannya tersebut. Jadi, dengan adanya supervisi ini, kita bisa tahu mana guru yang punya kelebihan dan punya kemampuan sehingga kita bisa memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Dan yang kelima, membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di depan kelas. Dengan adanya supervisi ini, maka kemampuan guru dalam mengajar bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir, membantu guru dalam masa orientasinya. Jadi, ia bisa mengenal lebih dalam terkait dengan pendidikan di lembaga tempat ia bekerja.
Kemudian selanjutnya dalam supervisi pendidikan ada jenis-jenisnya. Dan jenis-jenis dari supervisi pendidikan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada supervisi akademik, dan yang kedua ada supervisi administrasi, dan yang terakhir ada supervisi lembaga. Pengertian dari supervisi akademik yaitu supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada masalah akademik. Maksudnya, masalah akademik ini terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, supervisi administrasi. Supervisi administrasi lebih menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada aspek administrasi. Contoh administrasinya berupa RPP, soal, silabus sebagai pendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada supervisi lembaga. Maksud dari supervisi lembaga ini adalah supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah. Selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan. Dari teknik ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik individu dan yang kedua teknik kelompok. Teknik individunya meliputi yang pertama kunjungan kelas. Jadi seorang guru itu mengunjungi kelas-kelas yang lain sebagai acuan dia mengajar. Dan yang kedua ada observasi kelas, yaitu seorang guru itu mengamati kelasnya atau kelas yang lain. Dan yang ketiga percakapan pribadi. Maksudnya ini dilakukan antar seorang guru. Kemudian yang keempat ada penyelesaian berbagai sumber materi untuk mengajar. Maksudnya ini, jadi seorang guru itu mengetahui apa yang diperlukan siswanya dan tidak diperlukan siswanya, sehingga sumber materi yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, menilai diri sendiri. Maksudnya ini, introspeksi diri terkait dengan apa yang dikerjakannya, apakah sesuai atau apakah belum sesuai. Kemudian yang kedua yaitu teknik kelompok. Dalam teknik ini meliputi 1. Pertemuan orientasi bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Dan yang kedua rapat guru. Nah, dari rapat-rapat ini bisa kita jadikan sebagai supervisi pembelajaran kita. Dan yang ketiga, diskusi sebagai proses kelompok. Yang keempat, studi kelompok antar guru. Dan yang kelima, tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. Dan yang keenam, seminar. Seminar ini kegiatan yang kita ikuti untuk menambah wawasan kita terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketujuh, lokakarya. Dan yang terakhir, diskusi panel. Nah, kemudian terakhir ada fungsi supervisi pendidikan. Fungsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama fungsi kepemimpinan, fungsi pengawasan, dan yang terakhir fungsi pelaksana. Fungsi dari kepemimpinan yaitu meningkatkan semangat kerja, mendorong kreativitas, aktivitas, dan dedikasi seluruh anggota sekolah, mendorong terciptanya suasana yang kondusif, menampung dan mengkoordinir segala macam keluhan dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Dan yang kedua, fungsi dari pengawasannya yaitu mengamati pelaksanaan tugas yang dikerjakan kepala sekolah, guru dan staf sekolah, memantau perkembangan pendidikan dan pengajaran, mengawasi administrasi sekolah, menilai dan membina berbagai aspek yang dijadikan tugas pokoknya. Dan yang terakhir dari fungsi pelaksana yaitu mengawasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan hasil pengawasan kepada yang berwenang, mengamankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkannya. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.